Apakah Gu selalu menunggu kita? Wanita tidak boleh kedinginan. Kami naik dulu. Kecewa. Apa situasinya? Apa situasinya tidak ada poin di hatimu? Beberapa orang suka bermain dengan perasaan orang lain. Sayang sekali kita orang Yusuan cantik dan baik hati. Beberapa orang suka. Ya, aku tidak terlalu mengenalmu. Terlalu banyak bicara, pergi. Hei. Apa yang terjadi? Bos. Tuan dan Nyonya. Selamat datang di ulang tahun majalah TB. TB Magazine bisa mencapai hasil yang bagus dalam waktu 1 tahun. Tanpa dukungan para pembaca. Kami tidak bisa tanpa bantuan kalian semua di sini. Saya harap bisa menemani kalian di tahun mendatang. TB juga akan membuat lebih banyak dan lebih baik majalah untuk menemani kalian. Terima kasih telah meluangkan waktu dari jadwal sibuk kalian. Datang ke ulang tahun kami kali ini. Terima kasih teman-temanku. Resepsi resmi dimulai. Silakan makan dan minum. Aku akan bersenang-senang menari nanti. Ikut denganku. Apa yang kamu lakukan? Biar aku pergi. Apa yang sebenarnya kamu lakukan? Berikan aku beberapa menit. Aku perlu bicara denganmu. Maaf, video ini disertai panggilan. Jelas 2. Apa yang ingin kamu bangun? Mengapa kamu menatapku seperti itu? Menakutkan. Jika ada yang ingin dikatakan, katakan saja. Kamu menyukaiku kan? Mengapa kamu menanyakan ini sekarang? Karena aku juga menyukaimu. Ferry Tangtiantu bersembunyi darimu. Awalnya aku membiarkanmu tinggal di rumahku. Memang untuk mengukir. Bisa menghabiskan waktu bersamamu. Aku baru saja jelas mengerti. Aku telah jatuh cinta padamu. Mencintaiku dengan sukarela. Ini pengakuan saya. Sue Yusuan, bukankah ini yang kamu impikan? Janji padanya, janji padanya. Su Yusuan. Tenang-tenang. Apakah kamu sudah melupakan pelajaran berharga itu? Tidak bisa begitu saja jatuh. Kamu harus membuat keputusan yang rasional. Janji padanya. Tenang-tenang. Janji padanya, janji padanya. Tenang, tenang, tenang. Janji padanya, tenang. Janji padanya. Maaf. Aku tidak bisa berpikir normal sekarang. Ketika aku memikirkannya lagi, aku akan memberimu jawaban.
Aku juga menyukaimu. Aku menyukaimu selama bertahun-tahun. Aku sangat hebat. Mengapa kamu menyukai orang lain? Mengapa kamu tidak menyukaiku? Hari ini hari apa? Keberuntungan apa yang sedang kualami ini? Entah bunga persik tidak akan datang, entah datang dan mengaku padaku tanpa alasan. Ya Tuhan, apakah kamu ingin mempermainkanku seperti ini? Yusuan, apakah kamu baik-baik saja? Apakah tidak nyaman? Bisakah aku membantumu? Tidak masalah, mereka tidak akan memakanku. Aku masih harus menghadapinya dengan berani. Apakah kamu baik-baik saja? Aku sangat baik. Apa yang bisa kulakukan? Bagaimana dengan Huisin? Ah, dia bilang akan pergi dulu jika ada urusan. Benar-benar menghancurkan hati. Nona Xuan Yusuan, maukah kamu menari denganku? Permisi. Dia hanya bisa menari denganku malam ini. Bisakah kamu memberiku jawaban? Tidak masalah. Ah, Yusuan. Dokter, dia sudah koma sepanjang malam. Mengapa tidak bangun? Jangan khawatir. Hasil pemeriksaan menunjukkan tidak ada masalah fisik. Dia pingsan karena ketegangan saraf yang tinggi. Plus kali ini sedikit lelah. Wajar kalau kamu tidur lebih lama. Oke, terima kasih dokter. Karena bisa. Aku akan menjemput Paman Qin. Yu Qian bangun. Lebih meyakinkan melihatnya. Uhuh. Mr. Yuan cari kometnya. Cepat ke rumah sakit Haada. Ya mengerti.
Apa yang harus dicari pagi ini untuk membalas? Aku tidak tahu aku di sini. Apa yang terjadi dengan Yusuan? Bijaksana, aku ingin bertanya sesuatu. Xiaoji, kamu lihat dia. Guzong, kalau ada yang ingin kamu tanyakan silakan tanya. Apakah dia sedang mengalami masa sulit belakangan ini? Apa yang kamu katakan? Yusuan sedih karena siapa? Tidak bisa makan dan tidur dengan baik. Bukan ini semua berkat kamu. Maaf, jangan minta maaf. Kamu sebaiknya serahkan pada Yusuan. Tapi Guzong, apa yang terjadi dengan Yusuan saya? Dia baik-baik saja tadi malam. Dia hanya menari, tiba-tiba pingsan. Dokter memeriksa dan berkata, dia pingsan karena ketegangan saraf yang tinggi, dan sedikit kelelahan. Tarian apa itu? Kamu menarik Yusuan untuk menari. Kamu tahu dia tidak bisa menari. Yusuan paham menari ada PT. Ibu Yusuan dulu penari yang baik. Ada kecelakaan di panggung. Akhirnya penyelamatan gagal dan dia meninggal. Pada saat itu Yusuan masih sangat kecil. Dia belajar menari dengan ibunya. Dia tidak pernah menari lagi. Kamu benar-benar hebat ya kamu. Maaf Mr. Gu, aku tidak enak badan, aku akan pulang dulu. Kenapa aku tidak memikirkannya? Makan lagi. Minum sesuatu yang baik cepat. Itu kamu. Siapa kamu? Bagaimana bisa ada di sini? Suan-suan orang yang dia akui kemarin adalah kamu. Bagaimana kamu tahu majalah tempat saya magang kemarin merayakan ulang tahunnya? Saya melihatnya sendiri di hotel. Oh, tidak heran kamu kehilangan muka di rumah setiap hari. Ternyata diintimidasi oleh pria lain. Jangan katakan itu. Jangan khawatir siapa dia. Tidak apa-apa, saya di sini. Tuan ini. Siapa saya, Cahaya Penceng? Yang penting adalah melon yang dipaksa tidak akan manis. Karena keluarga kami Yusuan belum meresponsmu. Maka sebagai pria harus tahu diri. Keluargamu Yusuan. Benar. Saya memiliki hubungan yang luar biasa dengannya. Saya tidak akan pernah membiarkan pria lain mengganggunya. Yupes, baiklah. Yao Yuan, jangan berlebihan. Dia adalah Gu Yancheng dari grup Gu Gudong. Apa? Dia adalah tulang dari keluarga ukiran berusia 1000 tahun. Ya, Aduh, halo Guzong. Saya Yao Yuan, fotografer dari majalah TV. Saya saudara Yusuan. Bolehkah saya berfoto dengan Anda? Ample photo. Adiknya seperti saudara palsu. ya, dia menggunakan nama keluarga ibuku. Ah, benar-benar. Oh. Halo. Pemotretan bisa dilakukan kapan saja. Selalu menambahkan WeChat. Anda bisa menambahkan nomor ini. Bagaimana kabarmu? Kepalamu masih pusing? Jauh lebih baik. Maaf, Apa yang salah dengan hal yang harus dikatakan maaf? Ini. Aduh. Membuatmu ketakutan kenapa ayah jatuh? Kenapa kamu di sini? Enak. Ayah itu cerita panjang. Kalau begitu buatlah jadi pendek. ayah, gimana kamu bisa sampai sini? Bai Bing yang mengirimku ke sini. Kalau bukan karena dia, kamu pasti masih menyembunyikannya dariku. Kamu bilang keluarga anak perempuanmu yang besar. Kenapa tidak jaga diri sendiri?
Capek kerja ya? Tidak ada apa-apa. Pasti kerjaan yang tidak jelas. Bikin anakku capek seperti ini. Kita berhenti. Kita berhenti. Aku berhenti. Ayah bisa menghidupimu. Karena paman sudah di sini. Kalian dua bos besar cepat sibuklah. Di sini kita akan lakukan. Kita tidak merepotkan. Ada yang perlu istirahat. Aku sudah mengatur semuanya untuk rumah sakit. Kalau butuh apa-apa bilang saja kapan saja. Bye Bing. Terima kasih. Capek ya. Hei, aku punya bos. Waktu yang tidak tepat. Kita pergi dulu. Tolong jaga dia baik-baik. Hei Ok. Guzong aku di sini jangan khawatir. Ngomong-ngomong Guzong jangan lupa foto itu. Apa hubungan kalian berdua? Kalian sangat bersemangat. Hei, apa kata dokter tentang pekerjaan itu? Sangat bagus. Tidak ada apa-apa. Jangan khawatir. Uhuh. Semoga menang hati. Rambut putih tidak berpisah. Kepala Gu adikku pasti keluar dari rumah sakit. Jadi kita langsung pulang ke rumahnya. Aku takut kamu pergi ke rumah sakit dan beritahu aku. Semuanya capek. Ayo makan buah uhuh. Makan Tidak sulit. Kalau tidak pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan ulang. Ayah, aku benar-benar baik-baik saja. Lihat, aku baik-baik saja. Kenapa tidak makan di sini malam ini? Paman aku masak sendiri. Aku belajar beberapa hidangan baru. Kalian masak luluku. Mari kita ganti rugi. Jangan terlalu sopan. Sama-sama. Ayah, lihat, aku sangat kuat. Aku tidak perlu perbaikan. Ya paman, aku baru-baru ini sedang diet. Aku tidak makan malam. Kamu masih diet. Kamu harus makan malam kalau diet lagi. Hei duduk. Aku akan duduk. Apa Ayah Shen di sini? Tentu tidak cukup di rumah. Aku mengemasi barang-barangku dan kembali tinggal di perusahaan. Kalian enak-enak. Hei Hedi. Paman benar-benar membuat hidangan baru. Tidak akan seburuk itu. Aku tidak ingin kembali masuk. Kamu? Kenapa aku tidak pergi mengawasinya? Aku tidak ingin di rumah sakit lagi. Kamu sudah keluar dari rumah sakit. Apa kamu merasa lebih baik? Makanlah dengan baik. Jauh lebih baik. Guzong setiap hari, jangan khawatir. Lagi pula Misu Yusuan bukan lagi karyawan Gues. Maaf. Misu Yisuan benar-benar bukan karyawan keluarga Gu. Tidakkah kamu merasa kasihan memotong? Tapi dia sekarang adalah wanita yang selalu ingin dikejar Gu. Bisakah kamu memberitahuku? Dia masih berhutang jawaban pada Gu. Misun Yusuan berkata, dia harus memikirkannya lagi. Mr. Gu, selamat malam. Yancheng Yusuan ingin pulang bersamaku untuk makan kepiting. Apakah kamu ingin pergi bersama? Merupakan kehormatan pergi ke Li Xuan. Kenapa Gu Yancheng bersama bibinya? Dia datang untuk terapi. Nona Ling, kamu di sini. Dokter Li dia baru saja pergi. Tidakkah kamu melihatnya?
Tidak. Ah, tidak apa-apa. Saya hanya mampir untuk menitipkan sesuatu untuknya. Kamu sibuk dulu. Saya akan selesaikan masalah. Oke. Yusuan Yancheng, kamu duduk dulu. Saya akan memasak. Bibi Iren, kita berdua. Bagaimana bisa saya membiarkanmu memasak? Sebenarnya Pak Gu selalu memasak makanan yang enak. Kalau tidak, biarkan dia menunjukkan padamu. Begini saja tidak usah malu. Tidak apa-apa Dr. Lin, biarkan saya saja yang melakukannya. Tapi saya harus pergi berbelanja dulu. Beli sayuran, kamu ikut saya. Baiklah. Kepala Gu, apakah kamu sangat sibuk? Saya akan keluar untuk ngobrol dengan Bibi Lin. Maukah kamu mempertimbangkan untuk membantu saya? Itu sebelum saya sakit. Saya sedang dalam masa pemulihan dari penyakit serius. Saya khawatir tidak bisa memasak. Saya akan lelah. Guzong, bagaimana denganmu? Cukup lihat menu di sini dan belajar sendiri. Kamu sangat pintar. Saya yakin tidak ada masalah. Tidak apa-apa, pelan-pelan saja. Saya tahu. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan Yancheng. Saya akan pergi dan melihat. Tidak apa-apa Bibi Lin. Jangan khawatir tentang dia. Yusuan, saya khawatir dengan dapur. Masakan ini benar-benar enak. Tentu saja tidak ada yang bisa saya lakukan dengan buruk. Mari kita coba ikan yang dibuat oleh Guzong. Guzong, apakah kamu membuat sashimi di sini? Bagaimana bisa? Bagaimana kamu membuat ikan ini? Tambahkan 2000 ml air dan masukkan ikannya. Letakkan panci di atas kompor, 20 menit dengan lauk pauk. Dan kemudian kamu tidak benar-benar memasaknya selama 20 menit di kompor. Lupakan menyalakan api. Oh, aku lupa menyalakan api. Tidak, resep ini terlalu tidak jelas. Kalau begitu biarkan aku melihat kepiting yang dibuat sebelumnya. Juzong, apa yang kamu buat untuk kami adalah kepiting mabuk. Aku akan pergi dan mengolahnya lagi. Kita makan dulu. Tapi ini benar-benar cukup enak. Cobalah. Terima kasih telah mengantarku kembali. Tidak masalah. Kamu tidak perlu terlalu sopan padaku. Masih marah padaku? Aku tidak tahu. Sebenarnya aku banyak berpikir. Ada banyak hal yang ingin kukatakan padamu. Apakah ada hal lain yang tidak kamu katakan padaku? Tentu saja aku tidak menyembunyikannya darimu. Hanya untukmu. Aku tidak ingin menahan diri. Aku ingin menceritakan semua hal padamu. Apakah kamu ingin mendengar? Yancheng Yusuan. Pamandu, kamu kembali liburan. Yang itu kembali. Seseorang harus merawat Yancheng. Tidak menyesal Yonsei. Aku sedang membereskan. Aku tidak menyangka kamu tiba-tiba kembali. Aku takut mengganggumu. Aku tidak menyangka akan mengganggumu. Lanjutkan. Kalian lanjutkan.
Kalau begitu aku akan kembali dulu. Tunggu. Tidak baik naik taksi di sini. Kamu pulang dulu dengan mobil. Kalau tidak aku akan khawatir. Baik. Kalau begitu aku akan mengembalikan mobil ke perusahaan besok. Yusuan, aku tahu kamu hanya memperlakukan aku sebagai teman, tapi aku tidak. Jepit rambut ini tidak berharga. Hanya mewakili perasaanku. Karena sejak saat aku membelinya, hanya ingin memberimu. Yusuan, jangan buru-buru menolak. Aku. Dan kamu bisa mengucapkan kata-kata ini. Aku. Menunggu lama sekali. Aku tidak ingin kamu langsung membalasku. Aku harap kamu bisa meluangkan waktu. Baik? Aku bisa menunggu. Apakah Bai Bing ada waktu besok? Mari kita bertemu. Tuan Gu Nona Su berikan ini padaku. Aku akan menyerahkannya padamu. Dia bilang akan memarkir mobilnya di garasi. Di mana dia baru saja pergi. Hei, aku belum menandatanganinya. Bai Bin. Sejak aku mengenalmu, aku pikir kamu orang yang sangat baik. Jelas kita tidak saling mengenal, tapi kamu selalu membantu aku dan Huisin Flower Point. Nanti, aku pergi ke cerita, dan kamu terus membantuku. Aku sangat menghargai punya teman sepertimu. Kedepannya kita hanya bisa berteman. Semoga kamu mengerti. Renchen. Ini jawaban setelah kamu memikirkannya. Sekarang kamu sudah membuat keputusan. Maka aku menghargai pilihanmu. Kita masih berteman. Benar? Teman selamanya. Teman selamanya. Bagaimana kamu bisa datang? Aku ada sesuatu yang ingin kuminta untuk kamu ikut denganku. Ruosi. Hidup harus kembali. Dead Sauvignon Blanc.
Karena itu pilihanmu. Maka aku melihat kebahagiaanmu. Banyak orang tahu bahwa leluhur Gu punya gambar peri. Akhirnya menjadi pematung master generasi. Tapi tidak ada yang tahu. Leluhur Gusu meninggalkan kata-kata terakhir sebelum meninggal. Tulis latihan leluhur. Biarkan keturunan Gu menemukan wanita dalam lukisan ini. Dan jaga dia. Tapi aku tidak pernah percaya wanita dalam lukisan ini. Anggap itu fantasi. Tapi kemudian aku mengalami kecelakaan mobil. Aku melukai tanganku karena ini. Sejak saat itu, aku bermimpi setiap hari. Mimpi tentang wanita yang persis seperti wanita dalam lukisan. Semua mimpi itu nyata. Seolah aku mengalaminya sendiri. Kemudian tanganku kembali berfungsi. Tapi tidak bisa lagi diukir. Jadi aku pergi terapi. Aku ingin tahu arti mimpi-mimpi itu. Dan apa hubungannya dengan ketidakmampuanku mengukir? Lalu, Dr. Lin dan aku telah mencoba banyak perawatan. Gagal berhasil. Jadi mimpi ini selama 5 tahun. Aku belum bisa mengukir selama 5 tahun. Aku terus berusaha mencari tahu. Apa hubungan antara keduanya? Tahu. Aku bertemu denganmu. aku. Apa karena aku mirip dengannya? Tidak persis. Apakah kamu ingat saat kita bertemu? Setiap kali kamu dalam bahaya, aku bisa merasakannya, dan tanpa sadar menyelamatkanmu. Dan kemudian kamu dan aku pergi ke aula patung. Aku baru tahu sepertinya aku bisa mengambil beberapa pisau lagi. Yusuan, aku juga baru tahu belakangan ini. Karena aku menyukaimu. Ingin melihatmu. Hanya ingin kamu tetap bersamaku. Bukan karena mengukir. Bukan juga karena Zusun. Kamu sudah melakukan banyak hal untukku agar aku tidak menyerah mengukir. Aku sangat berterima kasih. Aku ingin kamu tetap bersamaku. Karena aku menyukaimu. Aku ingin melindungimu. Bukan karena mengukir. Juga bukan karena cinta leluhur yang perlahan. Aku akhirnya mengerti bahwa kucing-kucing itu ada di tempatnya. Sebelum aku lupa kamu. Jun Yusuan. Adalah takdirku. Juga cita-cita manusiawiku. Jadilah pacarku. Transformasi waktumu. Kenapa jepit rambut jadi populer di pengakuan cinta pria akhir-akhir ini? Bahkan kamu mengirim ini. Orang lain yang membelinya. Aku yang mengukirnya sendiri, maknanya berbeda. Dan ini adalah karya pertamaku setelah comeback. Khusus milikmu. Kenapa kamu berdiri di sana? Cepat pasangkan padaku. Jadi kamu bilang iya. Ini pertama kalinya kamu menciumku. Kamu sudah memanfaatkanku berkali-kali, juga melarangku untuk menguasaimu sekali. Berdiri. Maka kamu akan melakukan tugas pertamamu sebagai pacarku. Apa? Antar aku pulang. Aku sudah menjadi supirmu begitu lama. Sekarang giliranku untuk menikmatinya.
Aku pikir. Kenapa kamu tidak tinggal bersamaku saja? Bagaimana bisa begitu? Sekarang kita belum cocok tinggal bersama. Kenapa tidak cocok sekarang? Bagaimana aku bisa melakukannya sebelumnya? Dulu aku hanya asisten kecil. Kamu punya niat jahat tapi tidak punya keberanian tinggal bersama sekarang. Maka aku bukan domba yang masuk ke mulut serigala. Jadi kamu memikirkan ini. Sepertinya kamu lebih cemas dariku. Apa yang kamu bicarakan? Kamu. Aku hanya ingin melihatmu setiap hari. Lagi pula kamu tidak lagi bekerja pada cerita. Kita punya sedikit waktu untuk bertemu. Maka aku akan meninjau ruangan dan pergi bekerja. Bagaimana bisa begitu? Bagaimana aku bisa membuat pacarku menjadi supirku? Kamu pulang bersamaku. Baik, Tidak benar-benar sekarang. Ayahku masih di rumah. baiklah. Maka aku akan menunggu. Baiklah, kalau begitu aku pergi. Tunggu. Apa? Begitu enggan melepaskanku. Manfaatkan kesempatan sebelum kau pergi. Ini. Kalau tetangga lihat nggak bakal oke. Cepetan sekarang selagi nggak ada orang. Uhuh. Yusuan kiri minta tolong sama Kemal. Kamu bilang aku khawatir mati. Yusuan, Bantu Tante Paman Li. bosku. Kamu ngapain? Oh, dia ada serangga. Aku tembak dia. Oh, ayah Tante Li, kalian mau ngapain? Ah, aku bawa ayahmu ke pusat kegiatan masyarakat. Cowok ganteng ini bukan pacarmu kan? Halo Tante Li. Aku Tante Li. Dia bosku. Aku cuma lewat dan sekalian bawa aku pulang. Oh, kalau gitu aku lega. Aku kepikiran mau kenalin keponakanku sama kamu. Keponakanku itu juga ganteng kan? Sekarang dia kepala keuangan perusahaan. Hah? Ruisuan cowok muda itu. Aku lihat bakatnya besar. Hei, cepat kasih aku foto itu. Biar aku tunjukin ke anakku. Ah, ayah Tante Li, kalian ke samping ngobrol pelan-pelan. Aku mau ngobrol kerja sama bos. Oke, silakan ngobrol kerja. Lanjut. Yang ini kan. Biar aku lihat Su Yusuan. Tukar informasi kencannya. Ah, aku cuma mau cepat selesai topiknya. Nanti kalau nolak nggak enak. Kenapa nggak bilang aja aku pacarmu? Kita nggak bisa terlalu cepat buka diri sekarang. Kamu harus siapin pacarmu dikit. Dan aku kasih tahu ya, revolusi prematur selalu dipotong di akarnya. Dan jangan kamu begitu sombong. Kamu sekarang dalam masa percobaan. Akan dikembalikan kapan saja. Mahakarya langka saya tidak akan dikembalikan begitu dijual. Ya, mahakarya langka. Bukan itu hebat? Haha. Ah, tapi jika saya menjual ini online, itu diukir oleh angsa tunggal. Harusnya bisa menjual banyak uang. Berani kamu. Apa yang tidak berani saya? Ini diukir dengan bantuan cinta saya. Saya punya setengah kredit. Jika kamu benar-benar ingin menjualnya, jual saja. Besar masalahnya saya akan mengukir yang lain. Bodoh. Bagaimana mungkin saya menjualnya? Saya akan merawatnya dengan baik. Tapi sekali lagi, jika ulang tahun saya setiap tahun, kamu mengirim saya kata, maka dalam beberapa tahun apakah saya akan bernilai banyak uang? Kamu benar-benar ambisius. Itu tentu saja. Saya punya banyak kecerdasan bisnis. Tapi berbicara. Sabtu ini adalah ulang tahunmu. Bagaimana kamu tahu? Tidak masalah bagaimana kamu tahu. Yang penting adalah hati. Mari kita lakukan ini. Kamu luangkan waktu untuk Sabtu. Kita pergi kencan. Itu benar. Kamu bantu saya mencari sopir baru. Temukan sopirnya. Uhuh, Kamu dan Peri belum berbaikan. berbaikan. Berbaikan biarkan dia kembali tidak selesai. Kami ini air tidak mengalir keluar ladah. Jadikan pacarmu sopir. Tidak menguntungkan perkembangan emosional, lebih merugikan keamanan berkendara. Oh. Tunggu.
Kamu bersama peri. Ya bos. Kamu akhirnya mendapatkan peri kembali. Apakah kamu harus memperlakukan saya seperti ini? Ya. Tapi tunggu. Tapi apa? Kamu harus melakukan satu lagi bantuan untuk saya. Tapi itu sudah disepakati sebelumnya. Bantuan bisa membuat saya menghabiskan uang. Bukankah kamu bilang terakhir kali bahwa berkencan harus memiliki rasa upacara untuk melakukan banyak persiapan? Sabtu ini adalah ulang tahun Yusuan. Kamu bantu saya membuat pengaturan jadwal sepanjang hari. Kamu mencari orang yang tepat. Saya memberitahu kamu, tidak ada yang kurang dari saya. Perusahaan tahu lebih banyak tentang romansa yang diinginkan wanita. Romantis berkencan adalah tentang dua kata. Ekstrim. Ekstrim benar ekstrim. Atau surga. Atau pergi ke laut. Entah kembali ke masa lalu. Entah melihat ke masa depan. Tuhan benar. Restoran berputar Prancis. Membuat kamu dan bidadari, seperti di awan menikmati makanan. Bagaimana dengan pergi ke laut? Kamu bisa melihat dunia bawah laut tanpa menyelam. Kamu juga bisa menggoda lumba-lumba kecil, penguin kecil, dan sebagainya. Saya memberitahu kamu, gadis-gadis. Lihat binatang-binatang kecil ini. Hati akan menjadi sangat lembut. Ketika waktunya tiba, kamu dan bidadari bisa mengucapkan janji cinta di sini. Cinta sampai ke dasar laut. Bagaimana dengan menjelajahi masa depan? Roda Ferris. Ini agak dipaksakan. Bos. Sementara kamu bekerja dan mempelajarinya. Jauh lebih baik daripada saya. Tapi jumlah kali saya membawa gadis ke taman bermain. Itu jauh lebih banyak daripada kamu. Perasaan lampu pertama sangat indah. Bercinta dengan saya adalah suatu kesenangan. Gadis-gadis itu tidak berpikir begitu. Jangan bicara omong kosong. Kita semua baik-baik saja bersama. Kamu belum pernah. Saya yakin saya tidak tahu legenda romantis tentang Roda Ferris. Apa legenda? Konon katanya dua orang yang sedang jatuh cinta, duduk bersama di biang lala, akan berakhir dengan putus cinta. Tapi jika kalian berciuman di titik tertinggi, maka akan bersama selamanya. Maka kamu seharusnya sudah berciuman berkali-kali di titik tertinggi. Legenda ini tidak bisa dipercaya. Oh, percaya atau tidak? Tidak penting. Yang penting adalah para gadis percaya. Anggap saja memenuhi keinginan seorang gadis. Biang lala aku tidak memilih. Tidak juga. Kamu yang memilih. Titik tertinggi dari wahana apapun. Sebuah ciuman juga seharusnya tidak masalah. Kamu lanjutkan. Ding 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 ding. Ini aku tahu. Kamu pasti sedang membicarakan menjelajahi masa depan lagi. Bingo. Kamu dan si bidadari. Melihat bintang bersama melihat bulan. Dari puisi hingga filsafat hidup. Membicarakan ini, bukan membicarakan masa depan. Benar. Dan ada sedikit yang aku katakan. Kamu pasti akan berterima kasih pada saudara. Apa ini? Tenda bintang. Sangat cocok untuk meningkatkan perasaan. Titik terpenting. 1 juta hanya mengambil janji kamu. Kamu sangat jahat. Mengapa kamu membawaku ke sini? Karena ini ulang tahun si bidadari. Hadiahnya tentu tidak boleh kurang. Meskipun kamu memberinya jepit rambut sebelumnya. Tapi siapa yang bisa memakai benda itu setiap hari? Aku ingin pergi atau berpikir ini yang paling cocok. Harga tidak terlalu mewah. Si bidadari kecil tidak akan pernah merasa terbebani. Dan oleskan cintamu di mulutnya. Akhirnya, aku mengembalikan yang 11. Tapi Yusuan sepertinya tidak menyukai ini. Aku menemukan bahwa kamu benar-benar tidak memahami wanita. Apakah kamu belum menonton film itu? Sarapan di Tiffany. Hepburn seorang gadis. Datang dengan hal semacam itu,
tanpa lipstiknya. Tidak ada wanita yang tidak mencintai kecantikan. Tidak ada wanita yang bisa menolak godaan lipstik. Selain itu, kamu sebelumnya tidak benar dengan si peri. Orang lain juga tidak bisa membiarkanmu menghabiskan uang senaknya. Terima kasih. Bos, ini sudah selesai. Wanita saya sendiri yang membelinya. Hei bos. Kebijaksanaan. Waduh, kamu tidak bersuara. Kamu mau menakut-nakuti saya sampai mati. Apa yang kamu lakukan? Saya di sini untuk meminta maaf. Meminta maaf seperti apa kamu? Itu. Saya tidak bisa mengendalikan diri hari itu. Saya akan bertanggung jawab padamu. Bukankah kita semua bilang akan melupakan semuanya? Dan saya benar-benar tidak memilikimu dalam tanggung jawab. Tapi kami mengemudi terlalu cepat hari itu. Tidak memakai sabuk pengaman. Maksud saya, kalau ada masalah yang tersisa, saya akan bertanggung jawab padamu sampai akhir. Saya tidak menyangka kamu biasanya terlihat serius. Kali ini cukup jantan. Yah, jangan khawatir. Saya sudah menyelesaikan perawatan Purnajual. Itu tidak akan menyebabkan masalah apapun untuk si sopir tua. Bagaimana memikirkanmu? Kamu tidak senang. Oh, tidak seru. Bersenang-senang oke. Setelah konfirmasi selesai, maka kamu pergi. Jangan datang lagi. Mari kita tidak tinggal di sini dah. Hei, Apalagi yang kamu mau? tidak ada gunanya mempertahankan tunjangan perusahaan. Antar kamu selamat tinggal, selamat malam. Apa yang dilakukan 7 orang itu? Lalu di mana kita akan bermain besok? Kerahasiaan. Besok kamu akan tahu. Saya akan menjemputmu jam 9 besok pagi. Baiklah, kalau begitu aku akan menunggu besok. Ya sudah, aku tidur dulu. Cepat banget tidurnya. Apakah kamu lupa sesuatu? Sepertinya aku tidak lupa apa-apa. Yakin? Oh, aku belum memanfaatkanmu hari ini. Baiklah. Hei, aku bilang bos, dulu kamu tidak seperti ini. Bisakah kamu memikirkan sesuatu yang serius sekarang? Di hatiku kamu adalah yang terpenting. Kalau begitu karena aku sangat penting. Kamu letakkan wajahmu di sini. Di bawah hujan, Apa yang terjadi? aku masuk. Apa yang terjadi dengan mulutmu? Oh, ini latihan bibir terbaru yang sedang populer. Katanya bisa membuat mulut lebih seksi. Tidak cocok minum cepat tidur. Ayah, kamu tidur dulu. Aku tunggu gelasnya minum cepat. Ah, ayah baik kamu juga cepat tidur. Kamu main HP lagi. Tidak baik untuk mata. Cepat tidur. Aku tahu. Selamat malam mimpi indah. Selamat malam, Mua. Apa situasinya? Aku nonton drama idol. Ya ayah tahu. Muah muah muah. Gadis baik tidak dibesarkan sia-sia. Aku akan menunggumu di bawah.
Itu agak kasus khusus. Rencananya mungkin harus dibatalkan. Aku akan menghubungimu nanti. Kenapa kamu naik? Apa ini? Ayo masuk. Siapa kamu? Siapa dia? Dia namaku Doudo. Salam kenal pada pertemuan pertama. Halo. Dia cucu Tante Li. Bukannya Tante Li mendaftar grup lansia. Kalau begitu kembali besok. Biarkan aku yang urus. Kak Shen. Om ini pacarmu. Bukannya kamu masih jomblo. Iya. Aku pacarnya. Jadi kalian mau kencan hari ini? Bagaimana dengan kencan kita? Aku ada ide bagus. Apa itu? Boleh aku ikut kencan kalian? Lagi pula ini kuma main-main. Sama saja kemana kalian pergi bermain. Ops, oke. Kakak ajak kamu ke tempat bagus. Kakak adalah kakak terbaik untukku. Aku tidak setuju. Ops. Baiklah. Tapi kamu harus janji satu syarat. Syarat apa? Jangan panggil aku Om. Pernah lihat pria tampan seperti ini. Karena kamu memanggilnya Kak Yuswan, kamu harus memanggilku Kak Yanceng. Oke Kak Yang Kak Yuxwan. Ayo cepat pergi. Dia pasti anak yang baik. Ayo pergi. Maaf, ini bagian dari rencana kencan. Atau karena Dodo pindah ke sini sementara. Bagian dari rencana. Ayo pergi. Oh. Halo, 2 tiket dewasa. 1 tiket anak. Tunggu aku yang ngurus. Kak tolong beri kami tiket keluarga. Baiklah bagus. Ini lebih murah. Terima kasih. Ketika Beyu, seorang pria Beyu terlempar dari pendulum besar. Ups, aku tahu. Ya sangat cepat, sangat kejam, mau pusing. Ya. Ah. Aku mati. Lari. Ayo main bareng. Main bareng ga? Night City, kamu bosan? Tidak, Kakak dan adik main bareng. Kenapa aku tidak main sesuatu yang lain denganmu? Ayo. Hahaha. You pes. Wow, hahaha, lensa. Ini terlalu seru, sepertinya aku akan datang lagi. Kita mau main apa selanjutnya? Yah, aku tidak tahu. Kita menunggu pemanasannya, oke? Anak-anak jalan-jalan. Kakak, aku mau main itu.
Apa aku mau main itu? Tidak. Ini terlalu berbahaya. Tidak cocok untuk anak-anak bermain. Ayahku membawaku bermain waktu itu. Kakak Swan Chen. Kamu tidak takut bermain kan? Beneran? Bagaimana mungkin? Kalau begitu ayo kita main. Baiklah, bersiaplah. Ayo. Seru, Seru banget. sangat menyenangkan. Baiklah kita akan main nanti. Kamu masih main apa? Kakak aku mau main roller coaster bisa tidak? Kakak Xian. Aku mau main. Kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Kenapa kita tidak pergi makan sesuatu? Yah kacang. Kita makan sesuatu dulu sebelum main? Baik. Kakak aku mau makan. Itu. Mau makan itu? Ya ayo pergi. Lihat apa yang ada di sana. Halo Pak. Saya sarankan keluarga bertiga. Bisa pilih paket keluarga kami. Lebih terjangkau. Kami sebenarnya bukan keluarga bertiga. Tidak masalah. Ayo. Kepala Gan mau makan apa? Santai saja. Anak-anak, ayahmu benar-benar baik padamu. Ayah aku mau makan paha ayam goreng, kentang goreng, nasi ayam goreng, bunga. Ya tidak. Aku kasih tahu, makanan ini digoreng. Kamu harus makan lebih sedikit. Ngerti? Mama hari ini kamu kurang baik. Kamu harus belajar lebih banyak dari ayahmu. Kak tiga yang aku pesan tadi tolong cepat ya. Baik-baik. Kalian berdua sekarang satu tim ya. Aku bahkan tidak bisa dengar apa yang aku katakan ya. Kita tetap harus mendengarkan Mama. Halo. 3 pesanan anak-anak tadi tidak perlu. Nyonya suami Anda sangat baik pada Anda. Sebentar, Ya dia bukan suamiku. Dikatakan kalian berdua adalah pemain terbaik hari ini ya. Akan memperebutkan Oscar aktor terbaik. Semua salah dia. Kak setelah makan kita naik roller coaster. Roller coaster. Jangan pergi. Ada orang yang biasanya cukup berani. Lalu kamu minta padaku. Dou. Kamu bilang kita selesai makan sekarang. Kakakku nanti akan naik roller coaster. Aku takut makan terlalu kenyang. Kalau. Kamu ngerti. Ya baiklah kalau begitu. Ayo main yang lain. Ya aku akan main yang lain. Aha. Dou. Ini yang kamu katakan ya. Ini kapal bajak laut favoritku. Lain kali kacang ini. Bisakah kita main ini lagi lain kali? Aha. Ayo main bersama. Ayo.
Kenapa cuma aku yang minum? Karena aku harus menyetir. Bukannya kamu lagi cari supir? Mau kemana malam ini? Aku takut tidak bisa ke sana. Jadi kita ada rencana lain nanti ya? Tentu saja. Hari ini kan ulang tahunmu. Belum selesai sampai pagi buta. Kacang datang dan makan ini. Terima kasih Kak Kiken. Kamu terlihat seperti akan jadi ayah yang baik. Bukan berarti aku bisa jadi ayah yang baik. Asal kamu setuju. Kamu ngomong apa sih? Kacangnya masih ada. Cepat makan makananmu. Sebentar lagi dingin. Kak Shen Shen ke toilet. Bisa sendiri tidak perlu aku temani? Tidak, aku laki-laki. Ayo bersulang. 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 Apa ini situasinya? Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Kenapa tidak bilang Kak Xuan? Kak Chen bilang mau kasih kejutan. Kak Xuan ucapin selamat ulang tahun. Semakin cantik. Terima kasih. Yusuan. Selamat ulang tahun. Terima kasih Kak Xuan. Cepat buat permohonan. Uhuh. Baiklah. Kaksne. Kamu minta apa? Aku tidak akan bilang. Permohonan kalau diucapkan tidak akan terkabul. Kat, aku tahu pasti berhubungan dengan Kak Yan Chen. Potong. Sejauh yang kamu tahu, ayo tiup lilin bersama. 123. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun untukmu, terima kasih. Kakak-kakak, biar aku lihat. Tidak bisa melihat apa-apa di mana itu? Ada banyak awan malam ini. Tidak bisa melihat apa-apa. Tidak apa-apa, aku bisa melihat bulan saat awannya terbuka. Ayo kita main kartu. Bisa menghabiskan waktu bagus.
Bawa dia kembali tidur. Kamu lihat. Apakah musim itu seperti biduk? Kenapa kamu melihatku seperti itu? Aku tiba-tiba ingat bahwa aku sebelumnya dalam mimpi. Seperti itulah kita berdiri berdampingan, lihat bintang bersama. Hanya dalam mimpi. Kamu memakai gaun pengantin merah. Sangat cantik. Kurang melamun. Siapa yang bilang mau menikahimu? Kalau begitu kita pergi dulu. Tunggu. Ini seharusnya diberikan padamu waktu makan terakhir. Apa hadiah ini? Jangan dibuka dulu. Ingat untuk digunakan saat kita bertemu lagi. Apa? Sangat misterius. Kalau begitu kita pulang dulu. Bye-bye, bye-bye. Selamat tinggal kakak Yanchen. Bye-bye, bye-bye. Guzong akhirnya menawarkan untuk meneleponku sekali. Bagaimana kamu ingin membongkar? Aku tidak sejahat itu. Tapi aku memang punya rencana. Kamu datang ke majalah untuk menjemputku. Ayo kita keluar dan bicara. Terburu-buru sekali. Kenapa harus pergi? Guzong, tidakkah kamu penasaran bagaimana aku mendapatkan rekam medismu?
Karena kamu bisa mendapatkannya. Tidak ada gunanya mengejar ini lagi. Aku juga tidak. Guzong yang selalu disebut jenius dalam ukiran, tidak bisa mengukir sama sekali. Kalau dunia luar tahu, pasti akan menimbulkan kegemparan besar. Aku sekarang sudah pulih. Tapi baru saja pulih. Seharusnya tidak mencapai kondisi sebelumnya. Kamu bilang apa syarat yang kamu punya? Sangat sederhana. Aku ingin kamu meninggalkan Suyusuan dan tinggal bersamaku.